Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Harta dari Penghuni Mistis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, terdapat 3 rukun tetangga RT yang berjauhan satu sama lain. RT 1 dan 2 berdekatan, namun RT 3 berada sekitar 3 km dari RT 2 dan hanya dapat dijangkau melalui jalur air. Dulu satu-satunya cara untuk mencapai RT 3 adalah dengan menggunakan perahu, baik perahu dayung maupun perahu mesin. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Saat musim hujan tiba dan air sungai terlalu tinggi atau terlalu rendah, perahu motor tidak bisa melintas karena terhambat oleh arus deras dan bebatuan besar yang dikenal dengan sebutan Kiham, yang berbahaya jika dilalui. Di sepanjang sungai ada sebuah teluk yang konon menjadi istana buaya gaib. Masyarakat percaya bahwa buaya tersebut selalu menuntut tumbal setiap tahunnya jika ada seseorang yang melanggar adat atau melakukan kesalahan di wilayah RT 3. Mereka diyakini akan menjadi korban buaya gaib tersebut. Tidak jauh dari RT 3 terdapat sebuah air terjun yang memancarkan keindahan sekaligus misteri. Air terjun ini menurut legenda setempat dihuni oleh makhluk gaib bernama lintir. Sosok lintir ini sering mengganggu penduduk yang mandi di air terjun atau mereka yang sekedar melintas. Wujudnya yang ambigu, berambut panjang seperti wanita, memiliki buaya besar namun dengan kelamin seperti pria, membuatnya sulit untuk didefinisikan. Tak hanya itu, kakinya juga terbalik dengan tumit yang menghadap ke depan. Meskipun lintir sering muncul untuk mengganggu, terutama kepada orang-orang yang menebang pohon di sekitar air terjun atau merusak lingkungannya, makhluk ini tidak pernah melukai apabila membunuh. Kemunculannya biasanya ditandai dengan aroma kopi gosong yang menyengat, memberikan peringatan kepada siapa saja yang berada di sekitarnya. Pada pagi yang cerah di desa itu, di sebuah rumah kayu yang terbuat dari ulin dan berdindingkan kayu kangkawang, sebuah keluarga sedang menikmati sarapan. Keluarga ini terdiri dari Pak Jabrin, istrinya Fatma, serta 2 anak mereka, Maman yang berusia 13 tahun dan adiknya Nita yang baru berumur 10 tahun. Mereka juga tinggal bersama nenek mereka yang sangat tua dan pendengarannya mulai berkurang. Setelah selesai sarapan, Pak Jambrin dan Fatma berangkat ke ladang untuk membuka lahan baru. Ladang di daerah itu masih berupa hutan yang harus dibuka untuk ditanami padi. Sementara itu, Nita segera pergi ke sungai untuk mencuci baju dan piring-piring kotor. Maman dengan wajah penuh semangat berpamitan kepada neneknya dengan bahasa isyarat. Mengingat neneknya sudah sulit mendengar, ia berencana untuk pergi memancing di sungai. Neneknya mengingatkan Maman agar tidak pergi ke hulu, dekat air terjun tempat lintir biasanya muncul. Maman hanya tersenyum dan mengangguk untuk menenangkan neneknya. Dengan 2 pancingan, ember dan kaleng bekas sarden yang penuh dengan cacing, Maman bergegas menuju sungai. Sesampainya di sana, ia langsung melempar pancingnya ke air. Namun tidak ada ikan yang tertarik dengan umpannya. Hanya beberapa ikan kecil yang menggigiti cacingnya. Tidak putus asa,
Maman memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke arah hulu, berharap mendapat ikan yang lebih besar. Tapi hasilnya tetap sama. Umpan yang dilemparkan tidak dihiraukan oleh ikan-ikan di sungai itu. Saat hampir putus asa, mata Maman tertuju pada sebuah pohon dago yang dipenuhi buah matang. Tanpa pikir panjang, ia memanjat pohon itu dan mulai memetik buah dago, menikmatinya dengan lahap. Saat kemudian, Maman merasakan sesuatu yang ganjil. Bau gosong yang mirip dengan kopi terbakar mulai tercium di sekitarnya. Maman merasa gugup ketika bapak dari keluarga asing itu memintanya menunjukkan lokasi rumah bekas Amang Tikil, seorang tetua yang dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Sambil berpikir sejenak, Maman merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam dirinya. Namun ia mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan perasaan gugupnya. "Baiklah Pak, saya bisa tunjukkan jalan ke rumah bekas Amang Tikil," jawab Maman dengan suara pelan. Maman kemudian keluar dari jamban dan memimpin jalan menuju rumah bekas Amang Tikil. Sepanjang perjalanan, ia tidak bisa menghilangkan bayangan sosok yang dilihatnya di mimpi malam sebelumnya. Sosok aneh dengan kaki yang terbalik ke belakang. Perasaan aneh itu terus mengganggunya, tapi ia berusaha tetap tenang. Mereka berjalan melewati hutan dan semak-semak yang semakin lebat. Suara-suara alam terdengar semakin sunyi. Hanya ada desiran angin dan sesekali suara burung yang membuat suasana semakin mencekam. Setelah beberapa lama berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu terbuat dari kayu ulin yang kini terlihat mulai lapuk, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang menutupi sebagian besar cahaya matahari. "Ini rumah bekas Amang Tikil, Pak," kata Maman sambil menunjuk rumah tua tersebut. Bapak itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih kepada Maman. Mereka kemudian menuju rumah tersebut, sementara Maman tetap berdiri di tempat, merasa tidak nyaman untuk ikut masuk. Saat keluarga itu mulai memeriksa rumah, Maman kembali merasa gelisah. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu, seolah ada yang mengawasi dari kegelapan hutan. Tiba-tiba, bau gosong yang mirip dengan kopi terbakar kembali tercium oleh Maman. Bau itu semakin kuat, membuatnya merasa mual. Tanpa berpikir panjang, Maman memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Dia berlari kembali ke arah rumahnya, berharap bisa menjauh dari segala hal yang aneh yang sedang terjadi. Namun di tengah pelariannya, ia terjatuh dan mendengar suara tawa yang aneh, seperti berasal dari makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. Saat Maman bangkit, dia melihat sosok dengan rambut panjang, tubuh tinggi besar, dan kaki yang terbalik berdiri di depannya. Sosok itu menatapnya dengan tatapan tajam dan senyum yang menyeramkan. Dengan gemetar, Maman memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Namun saat dia membuka mata, sosok itu sudah menghilang, dan yang terdengar hanyalah gemerisik dedaunan di sekitarnya. Maman segera bangkit dan berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Tak ingin lagi melihat hal-hal yang aneh seperti itu. Setibanya di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat, berusaha menenangkan diri dari kejadian yang baru saja dialaminya. Tapi meskipun sudah di dalam rumah, perasaan takut itu tak kunjung hilang. Malam itu Maman sulit tidur, bayangan sosok itu terus menghantuinya. Dia tahu sesuatu yang lebih besar dan berbahaya mungkin sedang menunggu di desa itu, dan ia merasa tidak berdaya menghadapi apa yang mungkin akan datang. Maman yang awalnya berusaha untuk tetap tenang, kini mulai merasakan ketakutan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Suara-suara aneh yang terdengar dari luar rumah membuatnya gelisah. Ia mencoba untuk tidur, namun matanya tetap terjaga, penuh waspada terhadap setiap bunyi yang mencurigakan. Di luar, hujan semakin deras, dan suara angin yang menerpa pepohonan menambah suasana mencekam.
Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Maman langsung terbangun dan duduk di atas kasurnya. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekati pintu. Menahan nafas, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Maman ragu-ragu, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Namun saat ia membukanya, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya hujan yang terus mengguyur halaman rumah. Maman kembali menutup pintu, merasa semakin gelisah. Ia kembali ke kasur dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berusaha mengusir rasa takut yang terus menghantuinya. Tapi baru saja ia mencoba menenangkan diri, terdengar suara yang lebih menyeramkan. Suara itu berasal dari arah dapur, seperti bunyi langkah kaki yang berderak di lantai kayu. Maman mematung, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa tak mungkin ada orang lain di rumah selain dirinya. Suara langkah itu semakin mendekat dan Maman mulai berdoa dalam hati, berharap apapun itu segera pergi. Namun doanya tidak terjawab. Suara itu berhenti tepat di luar pintu kamarnya. Dalam diam, Maman menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pintu kamar mulai berderi terbuka dan dalam kegelapan, Maman bisa melihat bayangan besar berdiri di ambang pintu. Sosok itu tampak tinggi dan kurus dengan kaki yang terbalik seperti yang dilihatnya dalam mimpi. Dengan gemetar, Maman berusaha untuk tidak berteriak, tapi tubuhnya kaku dan sulit bergerak. Sosok itu mulai melangkah mendekatinya. Semakin jelas terlihat wajahnya yang menyerai dengan mata yang berkilauan dalam gelap. Dalam kondisi panik, Maman teringat pesan lintir dalam mimpinya, bahwa ia tidak akan menyakiti orang baik. Ia berusaha untuk menenangkan pikirannya dan fokus pada pesan tersebut. Tanpa disangka, sosok itu berhenti di depan kasurnya, lalu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Maman menarik nafas panjang, tubuhnya merasa gemetar hebat. Ia tahu malam itu tidak akan mudah baginya untuk melewati. Sisa malam ia lalui dengan mata terbuka, memandang ke arah pintu dengan waspada. Keesokan paginya, saat cahaya matahari mulai menembus celah-celah rumah, Maman baru berani keluar dari kamarnya. Tidak ada tanda-tanda sosok yang dilihatnya semalam, hanya perasaan takut yang masih tersisa. Ia tahu bahwa yang dialaminya bukan sekedar mimpi. Mungkin Linter benar bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik penemuan emas itu. Sesuatu yang mengancam keselamatan keluarganya jika tidak berhati-hati. Maman memutuskan untuk tidak membahas kejadian semalam dengan siapapun. Ia hanya berharap bahwa ia bisa melindungi keluarganya dari bahaya yang mungkin akan datang. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak pernah lagi kembali ke air terjun itu. Meskipun emas yang ia temukan bisa membuat mereka kaya, bagi Maman, keselamatan keluarganya jauh lebih berharga daripada harta benda apapun. Maman terus berjuang untuk naik ke atas tebing berbatu itu, meski tubuhnya penuh luka dan duri yang menancap di tangan dan kakinya. Dia tidak punya pilihan lain selain terus merangkak naik, berharap bisa selamat dari kejadian yang menakutkan ini. Aroma pandan yang menyeruak tadi masih tercium samar-samar. Namun, dia mencoba untuk tidak memikirkannya. Setelah berhasil mencapai puncak tebing, Maman terduduk lemas. Nafasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar akibat kelelahan dan ketakutan. Dia menoleh ke arah sungai yang deras di bawah. Tanpa dia hampir saja terhanyut oleh arus. Di kejauhan, dia melihat sosok Lintir yang tadi menghantui pikirannya, berdiri di tepi sungai. Namun kali ini sosok itu tidak terlihat menyeramkan. Ia hanya menatap Maman dengan tatapannya sulit diartikan, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan. Maman merasa bingung antara takut dan penasaran.
Ia menunggu beberapa saat, berharap sosok itu akan menghilang seperti sebelumnya. Namun, lintir tersebut tetap berada di sana, seakan-akan menunggunya melakukan sesuatu. Akhirnya dengan sisa keberaniannya, Maman mencoba berbicara. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Lintir itu tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan mengangkat tangannya dengan menunjuk ke arah hutan di belakang Maman, seolah memberi isyarat. Lintir menginginkan Maman untuk pergi ke suatu tempat yang lebih dalam di dalam hutan. Maman merasa ragu, namun ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk mengikuti petunjuk tersebut. Dengan langkah yang berat, Maman mulai berjalan menuju arah yang ditunjukkan Lintir. Rasa takut masih menguasai dirinya, namun dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang dialaminya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, namun dia terus berjalan, memasuki hutan yang semakin gelap dan mencekam. Sesampainya di sebuah titik yang lebih dalam di hutan, Maman menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Lintir yang tadinya mengawasinya dari kejauhan, kini menghilang tanpa jejak. Maman berdiri di depan mulut gua itu, merasakan hawa dingin yang keluar dari dalam. Ia tahu bahwa apapun yang ada di dalam gua itu mungkin merupakan kunci dari semua misteri dan teror yang dialaminya. Dengan hati yang diliputi ketakutan namun juga rasa penasaran yang besar, Maman memberanikan diri masuk ke dalam gua. Di dalam suasana begitu sunyi dan gelap, cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui celah-celah batu memberikan penerangan yang cukup untuk melihat sekelilingnya. Di dalam gua, Maman menemukan sesuatu yang tidak pernah diduganya. Sebuah altar kuno dengan simbol-simbol aneh yang tertulis di sekitarnya. Rasa takut Maman semakin menjadi-jadi ketika ia mendekati altar tersebut. Namun di tengah altar, ia melihat sebuah benda yang tampak seperti sebuah gulungan kertas tua. Dengan tangan yang gemetar, Maman mengambil gulungan itu dan mulai membukanya. Gulungan tersebut berisi tulisan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun di bagian akhir ada sebuah kalimat yang ia pahami, seolah-olah ditulis dalam bahasa yang sama dengannya. Rahasia ini harus tetap tersembunyi. Barang siapa yang menemukannya harus menanggung akibatnya. Maman merasa bulu kuduknya meremang saat membaca kalimat itu. Ia menyadari bahwa apa yang ia temukan bukanlah sekedar harta karun, tetapi sebuah rahasia besar yang mungkin telah lama terkubur. Kini ia berdiri di tengah-tengahnya, menghadapi pilihan sulit, meninggalkan semuanya dan kembali ke kehidupannya yang normal, atau terlibat lebih dalam dengan misteri yang mengelilingi Lintir dan gua ini. Dengan hati yang masih berdebar kencang, Maman akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gua tersebut. Ia menyadari bahwa beberapa rahasia memang sebaiknya tetap tersembunyi. Dia harus segera kembali ke rumah dan memastikan keluarganya aman dari segala bahaya yang mungkin timbul akibat penemuan ini. Saat itu keluar dari gua dan kembali menuju rumah, Maman merasakan beban berat yang seakan mulai terangkat dari pundaknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa cerita ini belum sepenuhnya selesai. Lintir, harta karun, dan rahasia gua itu mungkin akan terus menghantuinya. Tetapi setidaknya untuk saat ini, ia berhasil selamat dan kembali ke rumahnya dengan selamat. Sesampainya di rumah, Maman mendapati keluarganya sudah kembali dari desa. Neneknya yang tadi sakit parah kini telah sadar dan terlihat lebih baik. Maman merasa lega dan bersyukur. Namun dia tahu bahwa malam-malam berikutnya mungkin akan tetap dipenuhi oleh mimpi-mimpi aneh dan teror yang belum selesai. Maman tiba di rumahnya dengan tubuh lemas dan perasaan yang campur aduk. Dia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya setelah melalui malam yang begitu mencekam. Namun saat memasuki rumah, ia menyadari bahwa rumah itu kosong.
Tidak ada siapapun di dalamnya. Kegelapan dan keheningan menyelimuti setiap sudut ruangan, membuat Maman bertanya-tanya, apakah suara yang dia dengar sebelumnya benar-benar suara ayahnya, atau hanya bayangan dari pikirannya yang ketakutan. Sementara itu, di tempat lain, keluarganya menghadapi tragedi yang tak kalah menyeramkan. Saat mereka berusaha membawa nenek ke desa, perahu mesin yang mereka tumpangi tersangkut dan akhirnya tersedot oleh pusaran air yang ganas. Meski Ibu Danita berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke pinggir sungai, sayangnya nasib tidak berpihak pada nenek. Pak Jamrin yang sudah kelelahan tidak mampu lagi menarik tubuh nenek dari pusaran air yang kuat. Mereka hanya bisa duduk di tepi sungai, menatap dengan penuh ketidakpercayaan saat nenek mereka hilang di telan pusaran air bersama dengan perahu mesin satu-satunya yang mereka miliki. Berjam-jam mereka menunggu, berharap terjadi keajaiban nenek bisa selamat. Namun kenyataannya lebih kejam. Nenek telah hilang dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerimanya kenyataan pahit tersebut. Dengan hati yang hancur, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah, meskipun tanpa nenek yang mereka cintai. Sesampainya di rumah, mamanya sudah mengganti pakaiannya dan bersandar di dinding. Merasakan tubuhnya mulai diserang demam tinggi, kengerian dan ketegangan di malam sebelumnya telah membuatnya jatuh sakit. Saat siang tiba, orang tua dan adiknya pulang ke rumah dengan wajah pucat dan penuh kesedihan. Mereka tidak mengatakan apapun kepada Maman tentang apa yang terjadi. Namun Maman bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Keluarga mereka yang biasanya penuh dengan canda tawa, kini terbungkam oleh kesedihan yang mendalam. Selama beberapa hari, keadaan di rumah mereka sangat kacau. Maman dan keluarganya terbaring sakit, terbaring dalam diam yang dipenuhi dengan rasa duka dan syok. Namun setelah beberapa hari, kondisi mereka mulai membaik, meskipun rasa kehilangan nenek bisa terasa begitu menyakitkan. Mereka akhirnya mengetahui bahwa pusaran air yang telah menelan nenek ternyata memiliki liang yang sangat dalam dan tembus ke desa lain yang letaknya sangat jauh. Kemungkinan besar jasad nenek bisa ditemukan di desa tersebut, namun tidak ada yang tahu pasti. Kisah tragis ini segera menyebar ke desa-desa sekitar dan menjadi pembicaraan di kalangan penduduk. Banyak yang berspekulasi bahwa jasad nenek mungkin tidak sendirian di dalam liang itu, mengingat betapa misteriusnya tempat tersebut. Seminggu kemudian, para penduduk desa mencoba mencari korban lain yang mungkin tersodot ke dalam pusaran air itu. Namun yang mereka temukan hanya mayang seorang wanita tua yang telah hilang sebelumnya, bukan jasad nenek Maman. Maman dan keluarganya hanya bisa pasrah dan berdoa, berharap nenek mereka telah menemukan kedamaian di tempat lain. Meski begitu, trauma dari kejadian tersebut masih menghantui mereka, terutama Maman yang kini harus hidup dengan rasa kehilangan yang mendalam dan misteri yang belum terpecahkan tentang lintir dan pusaran air yang menelan neneknya. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Jamrin, Maman mulai memahami beberapa hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Dia merasa sedikit lega mengetahui bahwa ada penjelasan logis di balik semua kejadian mengerikan yang mereka alami. Ternyata lintir, makhluk misterius yang menjaga emas dan bebatuan berharga di sekitar air terjun, benar-benar ada dan telah mengganggu wilayah mereka sebelumnya. Pak Jamrin menjelaskan bahwa lintir juga pernah menyebabkan gangguan bagi keluarga mereka karena ulah ayah Lisa yang mencoba mendapatkan emas dengan cara yang salah. Malam itu, Pak Jamrin pergi dengan tergesa-gesa menuju tempat tinggal ayah Lisa, yang ternyata berada di sebuah rumah kecil di tepi sungai. Rumah itu tampak sederhana dengan lampu-lampu redup dan suasana yang tenang. Namun di dalam rumah tersebut, Pak Jamrin mendapati Amang Dengkol dan ayah Lisa sedang berbicara dengan serius.
Tanpa banyak bicara, Amang Dengkul langsung mengambil tindakan dan menempelkan telapak tangannya kepada Ayah Lisa, yang membuatnya terjatuh dan merasa sangat marah. Setelah kejadian tersebut, Pak Jamrin dan Amang Dengkul kembali ke rumah, dan Mamang merasa sedikit lega meskipun kesedihan kehilangan nenek masih membekas. Keluarga Pak Jamrin mulai bisa menerima kepergian nenek dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga mencoba melanjutkan usaha mereka dengan modal dari penjualan emas yang berhasil ditemukan. Beberapa minggu setelahnya, Mama dan keluarga mulai bisa melupakan kesedihan dan kembali ke rutinitas mereka. Maman dan adiknya, Nita, dapat kembali ke sekolah dan menjalankan kehidupan di desa yang lebih besar dan lebih baik. Di tengah proses pemulihan, mereka mendengar kabar bahwa Ayah Lisa telah meninggal dunia akibat kecelakaan di sekitar air terjun. Kondisi tubuhnya dilaporkan sangat parah, dan ada rumor bahwa kematiannya merupakan akibat dari amarah lintir terhadap kerusakan yang dilakukan oleh manusia di tempat tinggalnya. Maman merasa campur aduk dengan berita tersebut. Dia sering mengunjungi rumah lama mereka saat libur sekolah, namun tidak lagi pernah mengalami kejadian mengerikan seperti yang dulu terjadi. Kehidupan mereka menjadi lebih tenang dan stabil, meskipun kenangan tentang lintir dan kehilangan nenek tetap membekas dalam ingatan mereka. Dalam berjalannya waktu, keluarga Pak Jamrin dapat membangun kembali kehidupan mereka dan menemukan kebahagiaan di desa yang lebih besar. Maman, meskipun masih sesekali merindukan neneknya, merasa bersyukur bahwa mereka bisa hidup dengan lebih damai dan bahagia. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.